Halo, nama saya Rea Mustika dari Fakultas Manajemen dengan NIM 011622000019. Dengan mata kuliah Soft Skill, kami akan membahas dan menerapkan bagaimana berpikir kritis terhadap salah satu kasus aktual. Mari kita bahas salah satu kasusnya, yaitu pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyatakan bahwa Timnas Indonesia mengalami kekurangan gizi. Nah, dari pernyataan ini memicu reaksi keras dari Komisi 10 DPR RI yang menyebut pernyataan tersebut berlebihan. Kami akan menganalisis kasus ini berdasarkan 6 kemampuan berpikir kritis, yaitu kategori klaim, analisis kritis, argumen dan kontrargumen, pola deduktif, argumen induktif, serta analisis kesesatan berpikir. Nah, dalam kasus ini terdapat beberapa jenis klaim. Yang pertama adalah klaim fakta. Yang pertama ada klaim fakta, yaitu dari Kepala BGN yang menyatakan bahwa ada data yang menunjukkan gizi atlet Timnas Indonesia berada di bawah standar internasional. Yang kedua, klaim opini. DPR Komisi 10 menyatakan bahwa opini ini berlebihan atau lebay. Yang ketiga yaitu klaim nilai. Pernyataan Kepala BGN dinilai merendahkan prestasi Timnas dan institusi olahraga nasional. Nah, dalam berpikir kritis, kami perlu melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi. Pernyataan berasal dari Kepala BGN, lembaga resmi, tapi tidak menyertakan data yang rinci yang dapat diakses oleh publik. Analisis kami adalah apakah kekurangan gizi benar-benar berdampak langsung pada performa atlet, dan apakah pernyataan ini sesuai dengan riset ilmiah. Evaluasi sumber resminya. Dari mana sumber resminya yang tidak transparan dan menimbulkan polemik, maka validitas klaim masih perlu diuji. DPR Komisi 10 menyatakan bahwa pernyataan ini dapat menimbulkan keresahan. Jika benar para atlet kekurangan gizi, maka intervensi gizi harus segera dilakukan untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia. Nah, tetapi sampai saat ini belum ada informasi terbuka dari hasil tes gizi para atlet yang membenarkan pernyataan tersebut. Bisa jadi faktor performa disebabkan oleh hal lain, yaitu seperti tekanan mental, strategi permainan, juga manajemen tim. Kami menyusun 5 bentuk pola deduktif sebagai berikut. Yang pertama adalah modus ponpes. Jika atlet kekurangan gizi, maka performa menurun. Timnas kekurangan gizi, maka performa menurun. Yang kedua adalah modus tollens. Jika atlet bergizi, maka performa bagus. Performa tidak bagus, maka atlet tidak bergizi baik. Yang ketiga ada silogisme hipotesis. Jika data BGN benar, maka ada masalah gizi. Jika masalah gizi, maka perlu evaluasi asupan makanan atlet. Maka jika data BGN benar, perlu evaluasi gizi atlet. Yang keempat ada silogisme disjustif. Timnas kurang gizi atau kurang latihan, sudah cukup latihan, maka Timnas kurang gizi. Ya. Yang kelima ada dilema konstruktif. Jika gizi cukup, maka BGN salah. Jika gizi kurang, maka Komisi X salah. Maka salah satu pihak harus bertanggung jawab atas informasi yang salah. Oke, kami akan memberikan beberapa argumen induktif. Dilansir dari beberapa berita, dalam wawancara dengan beberapa mantan atlet, ditemukan bahwa mereka sering mengeluh soal menu makanan yang kurang bervariasi di Petlatnas. Dari 10 atlet yang diwawancarai, 7 diantaranya mengaku hanya diberi asupan yang sama setiap harinya. Maka disimpulkan bahwa ada kemungkinan pola konsumsi gizi yang tidak maksimal di Pelatnas. Oke, kesesatan berpikir. Kami menemukan beberapa fallacy dalam pernyataan dan reaksi kasus ini. Yang pertama ada Ade Honim Komisi X menanggapi dengan kata lebay yang menyerang pribadi, bukan isi pernyataan tersebut.
Yang kedua ada straw man, ada pihak yang menyederhanakan argumen BGN seolah-olah semua atlet timnas mengalami malnutrisi, padahal BGN tidak mendatakan demikian. False dilema. Publik dipaksa memilih hanya dua sisi, percaya BGN atau Komisi X, padahal bisa saja keduanya perlu saling koreksi dengan data ilmiah. Oke, sebagai penutup dari analisis yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa pernyataan kepada BGN perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan ilmiah, transparansi data, dan tidak emosional. Berpikir kritis membantu kita untuk melihat lebih dari sekedar opini publik dan mencari validalitas argumen dengan teknik analisis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ria Mustika, izin undur diri. Terima kasih.